Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Yang pertama, terima kasih atas keluangan waktunya. Yang kedua, mohon maaf jadwalnya harusnya Selasa. Cuma kalau besok udah tanggal 1 Februari, jadi ya akhirnya kita sedikit paksakan gitu ya, di tanggal 31 masih libur. Kan biasanya kita Selasa minggu keempat. Rupanya Selasa minggu keempat yang kemarin tanggal 25 bentrok jadwalnya. Jadi ya sudahlah kita. Nah, kembali kita jumpa di acara sidak, apa kepanjangannya Kang Zen? Diskusi dan tips-tips konseling yang akan kita bagi gitu ya. Jadi bukan sidak yang seperti itu. Nah, jadi sidak ini teman-teman memang diprakarsai oleh divisi BP3A, Badan Pembinaan Pendidikan dan Pendampingan Anggota dari PPKI. Kita masih berjuang di PPKI sehingga semoga bisa nanti kita ajang sana lagi, hearing lagi gitu ya, untuk bisa diterima sebagai apa namanya mitra Kemenkes, paling tidak untuk menjadi anggota yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, acara ini dari kita untuk kita, free untuk membernya PPKI, berarti mereka yang sudah mengikuti SKBL dan kemudian memang sudah dianggap lulus, maka sudah bisa menjadi membernya PPKI. Sebenarnya banyak dari PPKI yang ingin disampaikan, termasuk ke nanti membershipnya, termasuk ke nanti apa berapa iurannya gitu ya, karena organisasi tetap membutuhkan budget itu untuk bergerak. Namun mengingat satu dan lain hal, utamanya mengingat yang aktif hanya itu lagi, gitu, maka kita juga ada kesibukan-kesibukan di awal tahun sehingga belum bisa memberikan update kepada teman-teman. Nah, kalau dari divisi Busdev yang digawangi oleh Mbak Nina Marlina itu ada apa namanya psikologi, apa namanya itu apa Kang Jen namanya, eh kelas yang psikoedukasi ya, psikoedukasi. Nah, kalau Ya, psikoedukasi berbeda dengan ini, kalau psikoedukasi lebih kita hanya memberikan apa ya, pancingan-pancingan kepada para peserta sehingga para peserta itu paham bahwa kita PPKI ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para konselor yang siap membantu mereka gitu. Sehingga mereka akhirnya terpancing untuk saya pengen dong diterapi. Nah, kalau sudah mereka bilang begitu, kita langsung hubungkan kepada admin. Nomor admin sampai saat ini masih dipegang oleh Mbak Nina. Kemudian nanti kalau sudah ada banyak calon klien, kita akan bagikan kepada teman-teman. Nah, ini sekali lagi berbeda dengan Kampung Hening ya. Kampung Hening kemarin ada juga yang menerima beberapa klien dan disalurkan juga ke kita. Nah, itu semestinya nanti urutannya disalurkan kepada Busdap yang menyalurkan kepada kita gitu. Tapi sampai saat ini memang masih overlapping. It's okay, nggak ada masalah karena memang benihnya PPKI kan memang dari Kampung Gending sendiri. Nah, supaya teman-teman makin ngeh bahwa kalau Kampung Gending itu badan yang profit, yaitu sekolah gitu ya, training center yang memang berbayar, sementara kalau PPKI itu non profit dari kita untuk kita gitu. Nah, kalau sidak itu lebih ke platformnya seperti yang selama ini sudah kita buat gitu ya, dari buku, pengalaman orang menterapi, bedah kasus kita ceritakan gitu. Nah, karena buku tak sekedar teman curhat yang jilid 1 sudah selesai, artinya sudah dibahas semua, maka untuk mengawali di bulan Januari ini, sidak edisi pertama bulan Januari tahun 2022, ya sudahlah saya isi saja sendiri daripada saya nyari yang lain belum ada. Nah, saya ingin sharing mengenai eh apa namanya, jadilah terapis bukan the rapist gitu ya. Ya, ini penting karena banyak di antara kita yang begitu merasa mengalami atau memiliki sebuah keilmuan, kita merasa kita bisa melakukan semua hal intervensi kepada orang itu, bahkan kadang-kadang tanpa tanpa seizin, bahkan tanpa keinginan orang itu sendiri. Nah, ini yang harus kita klarifikasi nanti. Bentar, saya izin share screen dulu. Hmm.
Jadi teman-teman mungkin ini kita hanya akan saya paparan lebih kurang sekitar setengah jam sampai 15 setengah jam sampai 45 menit. Setelah itu kita nanti akan saling ngobrol aja ya. Kita bisa ngobrol bertanya-tanya seperti itu. Baik, bentar. Nah, Sebentar mau komen dong. Pak Hari boleh. ganteng amat. Terima kasih. Nomor sepatunya berapa? Saya mau Lanjut. tanya. Iya, oh, demi. Baik. Nah, bentar. Kayaknya baru ketemu juga tuh sama yang ngomong. Iya, ini kok nggak mau diklik? Sebentar. Oh, dia baru mikir karena baru sampai ke slide 19, mohon maaf. Jadi teman-teman, mohon maaf bukan ingin sombong, tapi sebenarnya ketika kita menjadi seorang online presenter, ada lebih baiknya memang kita membuat tampilan-tampilan yang tidak membosankan, kemudian membuat orang lain selalu tetap melihat kehadiran kita gitu. Biasanya kalau kita menampilkan slide, share screen kan foto kita menjadi kecil di ujung kanan gitu ya, sehingga ya tetap bagus sih gitu. Namun kita seolah tidak sedang menampilkan seperti kalau dalam kondisi offline. Kalau begini kan saya bisa menampilkan dalam kondisi offline. Inilah slide kita, yaitu bukan jadilah terapis, bukan terapis. Mohon maaf, nama konselor talknya belum saya ganti menjadi sidak. Nah, sekarang baru bisa saya sharing. Yang pertama kita akan understanding human mind gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pikiran manusia? Yang pertama mengenai kesadaran bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu kita mesti sadar bahwa ada perangkat fisik dan ada perangkat non fisik. Ibaratnya laptop, ibaratnya handphone itu ada hardware, ada software gitu ya. Ada hardware, ada softwarenya gitu. Nah, kalau hardware itu sudah jelas dari dari sel, neuron, proton sampai ke kemudian jaringan, organ dan seluruh tubuh itu hardware. Sementara kalau perangkat non fisiknya itu rupanya ada 3, ada kesadaran, berarti aware, tidak tidur gitu ya. Yang kedua ada emosi, di situ ada emosi, yaitu suatu peristiwa kejiwaan yang sebenarnya memiliki energi yang sangat luar biasa untuk menggerakkan tubuh kita. Yang ketiga ada pikiran. Kalau teman-teman ingat presentasinya Mas Jamil mengenai proses terbentuknya nasib, itu ada di sini dari perasaan, pikiran, kemudian tindakan, kebiasaan, karakter, dan perilaku. Dan nasib gitu ya di sana. Nah, maka teman-teman kalau merujuk pada bukunya Miracle on Demand dari Charles Tebet gitu ya, dikatakan bahwa ada dualisme pikiran di sana. Kalau conscious atau pikiran sadar itu adalah pikiran tentang pilihan-pilihan. Sementara subconscious itu bagaimana kita memilih sesuatu yang kita sukai atau tidak gitu. Bahkan saya sering bertanya kepada peserta pelatihan yang khusus hipnoterapi atau NLP. Sekarang saya tanyakan kepada teman-teman di sini, menurut teman-teman yang berkuasa menggerakkan tubuh kita ya kan, yang lebih kuat, lebih kuasa itu conscious atau subconscious? Ayo, ini yang lebih kuasa conscious atau subconscious? Subconscious, alam bawah sadar. Yakinkah bahwa dia lebih berkuasa daripada conscious? Iya, karena kita sering ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak diniatin gitu. Oke. Tapi dilakukan. Oke. Tapi ketika kita ingin memilih sesuatu, itu ditentukan oleh conscious atau subconscious? Conscious sih. Conscious. Ya, meskipun kita sudah punya kebiasaan panjang lebar, tapi ketika kebiasaan-kebiasaan itu ingin kita lakukan, munculnya pilihan yang menentukan tombol enter, itu conscious atau subconscious? Tetap conscious. Kalau kita mau ibaratkan dalam sebuah kapal, subconscious itu adalah mesin ya. Mesin di bawah sana yang memiliki energi yang sangat besar, sang mesin ini. Tapi conscious adalah nahkoda.
Nah, yang membuat kapal itu bergerak dan terarah menuju ke tujuannya, mesinnya atau nahkodanya? Mesin atau nahkoda? Ayo. Kodanya. Nahkoda. Jadi yang memiliki penentu bergeraknya manusia itu tetap konsius, tapi yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu subkonsius. Makanya kita tidak bisa mendikotomi antara mana lebih dulu diatur, dua-duanya mesti selaras. Repotnya ketika kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pikiran bawah sadar kita, tapi tidak diarahkan oleh si konsius, itulah yang berbahaya. Ya contoh ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia muncul dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh konsius, maka akan menjadi nasib yang buruk nanti. Yang paling gampang ya merokok aja lah. Kalau merokok itu sebenarnya mengganggu kesehatan, karena tidak dikendalikan oleh diri kita, ya contoh, saya punya kebiasaan ngerokok sehingga harus merokok terus. Ketika memantik korek, mengejereskan ya, memantik korek itu yang menentukan konsius, bukan subkonsius. Tapi ketika nyedot menikmati, itu sudah menjadi subkonsius. Ini yang perlu kita sadari. Maka nanti ketika kita meminta seseorang untuk diterapi, itu kita mesti sadari hal ini. Mereka tidak bisa serta-merta diterapi tanpa harus ada tanda kutip kong kali kong atau kerjasama antara kita dengan sang klien kita. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bagaimana sih pikiran kita ini terbentuk. Karena ada perasaan, ada pikiran, nanti kemudian pikiran ini akan diejawantakan dalam bentuk perilaku gitu ya. Perilaku akan menjadi kebiasaan, habit menjadi karakter, karakter menjadi nasib. Nah, pikiran ini terbentuknya seperti apa? Apakah dengan tiba-tiba saja atau ada proses-prosesnya? Kalau menurut NLP, Neuro Linguistic Programming, jadi di sini pikiran itu nanti adanya di values dan belief, itu bentuknya nanti pikiran ya. Manusia menerima informasi dari alam semesta, kelihatan di sini ada balik ya. Di sini ada apa? Bumi di sini, ada bumi di sini. Itu dianggap sebagai alam semesta. Informasi masuk ke dalam pikiran manusia itu melalui visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Tidak ada selain yang itu. Hanya melalui 5 indera tadi. Ya. Nah, 5 indera tadi setelah memberikan informasi, tidak serta-merta disimpan ke dalam pikiran manusia, namun akan diberikan sebuah kualitas, yaitu sensory modality. Kualitas itu maksudnya apa? Kalau kita melihat, menerima informasi melalui mata kan melihat. Nah, melihat itu nanti salah satu kualitasnya ada bentuk, ada warna. Warna pun kita mengenal kalau pelangi bahkan ada 7 warna ya. Padahal kalau digradasi lagi menjadi lebih banyak. Bahkan nanti dalam penglihatan ada blur, ada tajam gitu ya, ada kontras, ada panoramik dikasih bingkai, ada non panoramik, itu semua informasi. Kemudian masih difilter. Filternya apa? Budaya, agama, usia, pendidikan, termasuk nanti kita akan mengenal filter NLP disebut dengan generalisasi, penyamarataan, distorsi, penghapusan salah satu unsur, dan delesi, pembengkokan kata sehingga maknanya jadi berbeda. Barulah disimpan teman-teman, barulah di situ menjadi value atau belief. Nah, value belief ini sudah berupa pikirannya yang nanti akan membuat perasaan juga antara pikiran dan perasaan. Antara perasaan dan perilaku ada jeda, bukan ada jeda, ada antara yang namanya pose. Pose itu bahasa tubuh kita. Nah, setelah pose baru perilaku, baru habit, attitude, karakter, nasib. Contoh pose ya, Anda ketika mendapatkan informasi yang menyenangkan, maka pose Anda akan langsung bibirnya tersenyum, dagunya tegak, jalannya pun tegak. Ya. Kalau jalan sudah perilaku. Ketika Anda mendapatkan informasi yang menyedihkan, maka wajah Anda murung, mungkin sampai mengeluarkan air mata, itu pose. Nah, pose ini salah satu juga nanti teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan terapi. Karena pose berbeda itu akan dihasilkan oleh state yang berbeda atau emosi yang berbeda, dan itu menghasilkan perilaku yang berbeda. Dan ini vice versa, teman-teman. Jadi vice versa itu contoh yang paling gampang begini aja. Ketika kita bahagia, kita akan tersenyum. Senyum begitu. Ya. Bahagia, perasaan membuat senyum. Nah, rupanya kalau Anda ingin bahagia, sementara kondisi Anda tidak mendukung,
ya mungkin lagi apes, lagi kena musibah gitu ya. Salah satu cara kita untuk membuat bahagia ya tinggal dibuat bentuk senyum. Pak Hari wong lagi sedih kok disuruh senyum. Saya nggak nyuruh senyum, saya ingin meminta Anda untuk membentuk begini. Nggak bisa begini, cari pensil gigit. 2 menit lakukan, hati Anda akan berubah. Itu salah satu proses terbentuknya pikiran manusia, teman-teman. Dan kalau kita membahas mengenai proses terbentuknya pikiran, kita akan paham nanti di dunia ini sebenarnya hanya ada dua kondisi. Yang pertama disebut sebagai kenyataan. Kenyataan itu sesuatu yang di luar tubuh kita, di luar diri kita, di luar pikiran kita. Dalam NLP dikenal sebagai realitas eksternal. Nah, atau kita kenal sebagai peristiwa. Peristiwa akan masuk ke dalam pikiran kita atau realitas internal melalui sebuah filter. Nah, tadi filter sudah saya sampaikan, salah satunya generalisasi, menyamaratakan. Contoh, semua laki-laki itu brengsek, itu penyamarataan. Semua perempuan itu matre, itu penyamarataan. Kalau delesi itu penghapusan. Contoh penghapusan itu ya, kita menghapus salah satu unsur saja gitu ya. Contohnya aku takut. Nah, aku takut itu sebuah kondisi yang menghapuskan takut apa aja nggak disebutkan. Jadi itu membuat orang bingung dan diri kita juga bingung kadang-kadang. Aku minder. Nah, itu ada penghapusan. Ada distorsi. Distorsi itu pembengkokan. Jadi dia udah nggak sayang lagi sama aku karena tidak lagi pernah memberikan bunga. Dibengkokkan antara bunga dan perhatian. Padahal mungkin sedang sibuk. Nah, itu nanti bisa dipelajari di kelas-kelas NLP ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah dalam diri kita menjadi realitas internal, itulah keyakinan. Pertanyaan saya, RE, realitas eksternal atau peristiwa, kalau dibentrokkan dengan RI, realitas internal atau keyakinan, menurut teman-teman akan lebih kuat mana? Internal, RI atau RE? Jadi kenyataan sama keyakinan kalau dibentrokin akan lebih menang mana? RI. RI setuju. Kenapa? Alasannya tahu nggak? Betul RI, tapi alasannya? Alasannya karena RI harga mati, teman-teman. Ya kan? NKRI itu, Pak. Oh iya, NKRI ya udah ganti ya, udah. Iya, jadi kenyataannya memang selama ini kalau seseorang sudah meyakini satu hal, itu akan sulit digeser sampai kita menemukan apa unsur-unsur yang menyusun keyakinan tadi, baru kita bisa geser. Ya. Nah, seseorang ketika sudah memiliki pikiran, ketika dia menyatakan pun, itu ternyata juga melalui filter lagi. Tidak mungkin nggak difilter. Ya, laki-laki sama laki-laki, Mas Romi, Mas Disa sama saya jalan-jalan di mall. Terus melihat ada cewek yang cantik jelita, pakai rok mini, ya kan, mohon maaf dandannya seksi banget. Yang ada di otak, ya kan, yang kemudian sama disampaikan, mungkin masih sama. Apa Mas Nizar? Ada cewek cantik begitu. Wow, gitu ya. Bisa kali, gitu ya. Cewek nakal, mungkin bisa begitu. Yang terucap juga sama. Tapi ketika Mas Nizar jalan bersama istri, apalagi sama mertua, otaknya masih sama. Sweet, bisa kali. Tapi yang muncul dalam kata-kata apa, Mas? Ya nggak muncul, Mas. Cuma lirikan mata aja. Muncul. Astagfirullahaladzim. Itu masih. Nah, jadi apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya bukan kenyataan asli yang ada di otaknya. Maka kita jangan langsung percaya sebelum klarifikasi. Tugas kita nanti sebagai terapis juga begitu. Ada orang ngomong, Pak, saya stres, saya udah mau mati. Itu sudah difilter 2 kali. Yang pertama dia mungkin punya utang besar, kemudian karena punya utang besar mengalami stres, karena mengalami stres mungkin kemudian muncul mah. Nah, perasaan mah itu seperti heartburn gitu ya, seperti orang kena penyakit jantung. Nah, karena dia ngerasa kayak punya penyakit jantung, dia rasanya mau mati. Jadi kata-kata dia, Pak, tolong bantu saya udah mau mati. Itu belum tentu hal yang benar gitu. Itu harus diklarifikasi lagi nanti. Nah, nanti dalam teknik NLP ada teknik yang namanya klarifikasi atau meta model, tapi ini nggak akan kita bahas sekarang. Saya akan lanjut dulu supaya Mas Nizar nggak istighfar terus gitu ya. Nah,
Apa sih beberapa hal yang bisa menyebabkan penyakit atau masalah psikologis? Yang pertama, menghukum diri sendiri. Banyak sekali orang yang mengalami hal seperti ini. Saya juga pernah kok mengalami hal begini sehingga demam 3 hari hanya gara-gara saya nekat menerima orderan pelatihan yang standarnya di bawah biasanya saya punya standar gitu ya. Kalau standar saya harus punya genset, harus ada power mic sendiri segala macam. Waktu itu tidak ada pun saya terima-terima saja sehingga akhirnya listriknya nggak kuat sehingga dalam 1 hari 8 jam itu bisa 15 kali mati lampu dan itu membuat acara nggak bagus dan saya menghukum diri saya sendiri dengan menyesali sampai demam selama 4 hari. Nah, itu ada seperti itu. Pengalaman traumatisnya Anda tahu lah, pengalaman traumatis terjadi di masa lalu gitu ya, yang sekarang sudah tidak terjadi tapi masih ngefek. Orang pernah kecelakaan ngeliat darah, sekarang setiap kali ngeliat darah langsung pingsan atau kabur atau keringat dingin. Konflik internal ini banyak terjadi pada sebenarnya para perokok juga mengalami konflik internal karena setiap kali merokok saya mengalami dulu ketika masih jadi perokok tuh ngasih ngerasa bersalah gitu. Ada konflik ya. Ada gangguan yang punya efek samping positif. Ini juga perokok juga sama karena dia ngerasa kalau nggak ngerokok stres. Masalah emosional yang belum selesai, ini unfinished business ya atau inner child. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan masalah-masalah psikologis selain ini teman-teman? Salah pelampiasan. Nah, ini juga layangan putus itu salah pelampiasan ya. Salah identifikasi. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang mohon maaf badannya tidak ideal dan kemudian menyalahkan lingkungan, menyalahkan diri sendiri juga karena ngerasa kenapa aku kok tubuhku seperti ini. Dia selalu mengidentifikasi dirinya dengan kesempurnaan. Nah, salah satu kasusnya adalah Barbie syndrome ya. Anak perempuan kecil dikasih mainan Barbie tentu sangat senang dan Barbie itu kan sempurna. Rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya mulus seperti itu, sementara yang punya kok tembem, pesek, hitam gitu ya. Itu kalau dilanjut-lanjutkan dia tidak bisa menerima dirinya akan salah identifikasi dan menjadi penyakit psikologi juga. Kemudian keyakinan yang salah, Pak, saya ini anak petani, jadi nggak mungkin saya jadi orang sukses. Itu keyakinan yang salah, mesti diluruskan. Persepsi yang keliru, nah ini mirip dengan yang tadi, anak petani tadi, atau kita melihat diri kita tidak memiliki bakat. Nah, itu persepsi yang keliru. Kebiasaan yang nikmat, nah, ini termasuk perokok juga dan beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini gitu ya. Dan yang paling besar pengaruh lingkungan itu bisa menyebabkan penyakit psikologis gitu ya. Nah, teman-teman, satu hal yang selalu saya sampaikan kepada peserta pelatihan saya biasanya ketika ada orang datang dan mereka menceritakan masalahnya, maka saya selalu akan mengganti kata masalah dengan situasi. Jadi ketika orang, Pak Hari saya punya masalah, saya akan, oh ibu punya situasi. Iya masalah saya itu setiap hari di rumah anak-anak saya selalu berantem. Suami saya tidak mau tahu. Oh situasi ibu itu, anak-anak ibu, itu kan namanya backtracking ya. Nah, berkali-kali saya ganti kata masalah menjadi situasi, maka dia lama-lama kan, iya situasi saya seperti ini. Ketika Anda sudah berhasil mengubah kata masalah yang diucapkan oleh klien Anda menjadi situasi, 50% Anda sudah menang sebenarnya. Kenapa saya kok memilih masalah diganti situasi? Karena masalah itu selalu mempunyai efek negatif karena memiliki unsur salah. Kalau Anda nggak percaya, pegang dada Anda, tarik nafas, katakan, gue punya masalah. Coba silakan aja. Dan apa yang Anda rasakan? Gue punya masalah nih, apa yang Anda rasakan? Coba aja. Enak, ganjal, mengganjal, nyesek. Coba silakan share aja, buka mic-nya aja ketika Anda mengatakan, gue punya masalah nih, gitu. Apa yang dirasakan? Boleh chat juga kalau mau, atau boleh langsung buka mic-nya. Apa sih yang dirasakan dengan membicarakan itu? Nggak enak, beda dengan ini hanya sebuah situasi. Kenapa situasi lebih enak daripada masalah? Di dalam masalah mengandung kata salah, di dalam situasi mengandung kata asi.
ASI selalu menyenangkan, baik untuk anaknya maupun untuk bapaknya. Betul Mas Nizar? Setuju? Iya, ngaku aja gitu. Kenapa kok Pak Nizar terus yang ditanyai? Nanya Iya Bunda nih nggak- sentimen nih. nanya Bunda Mentang-mentang nggak aku baru berani hadir. saya. Nah, ada Mas Arul, nanti saya nanya Mas Arul. Tadi yang kelihatan cuma Mas Nizar Bunda misalnya. Cak Romi kemana Cak Romi? Kabur dia. Oh ada, masih ada. Nah sekarang ada Cak Romi, ada Kang Arul, ada Mas Nizar, saya tanya. Karena saya tahu banget kalau Mas Nizar menikmati banget situasi, apalagi sini ASI ya. ASInya sini-sini dekat gitu. Oh, Baik teman-teman. Nah, iya. jadi Belum balik Mas Arul. kalau demikian, sudah saya ganti, sudah nggak ada masalah lagi. Ini penting banget, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu ya, ketika ada masalah itu langsung terasa beban. Coba diganti dengan ini hanya sebuah situasi Mbak Ayu. Anda akan merasa berbeda, karena situasi itu netral. Situasi itu netral, dengan suatu hal netral, kita bisa memiliki pilihan gitu loh. Kalau sudah masalah, pilihannya yang salah. Apalagi yang ngomong bapak-bapak, mah, salah, habis. Sang mamah langsung makanya gitu. Yang lama-lama langsung diungkit lagi gitu ya. Nah, situasi apa saja yang bisa ditangani oleh hipnoterapi? Yaitu semua situasi yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Maka bagi para konselor yang sudah belajar hipnoterapi, kalau ada yang permintaan lain, contoh, saya kanker bisa nggak ya? Saya darah tinggi, saya diabetes bisa nggak ya? Bagaimana menjawabnya kira-kira? Ayo, bagaimana kira-kira menjawabnya? Menurut teman-teman bagaimana menjawabnya? Kalau ada orang yang pengen diterapi mengenai hal yang hubungannya sudah bukan lagi pikiran, sudah bukan perasaan, sudah bukan perilaku. Contoh kanker, contoh ngompol perilaku ya, contoh diabetes, ya, darah tinggi gitu. Akankah kita menolak begitu saja atau kita mengiyakan dengan penuh semangat? Menurut teman-teman, kira-kira bagaimana? Ayo. Kalau kita menolak, sayang dong, itu kan rezeki gitu ya. Tapi kalau kita mengiyakan pasti bisa, berbahaya juga, karena yang bisa kita tangani sebenarnya hanya pikiran, perasaan, perilaku. Gimana dong? Semangat, kata Bunda Sofi. Thank you, Bun. Kalau saya, ini best practice saja ya, saya akan menceritakan pengalaman saya dan pengalaman orang lain, mungkin senior saya atau sahabat saya, yang berhasil menangani kasus-kasus tersebut. Atau bisa jadi dari artikel yang pernah kita baca gitu ya. Karena kalau kita mengatakan tidak, dia nggak akan datang. Saya akan mengatakan dari pengalaman saya atau dari artikel yang pernah saya baca, sebenarnya ada pernah klien, contohnya malah waktu itu artis ya, kalau kanker siapa namanya yang kanker serviks, yang dia sembuh gitu ya. Jadi dia sembuh dalam waktu 2 tahun. Yang nangani kebetulan senior saya gitu. Nah, maka apakah ini bisa atau tidak? Dia bisa sembuh. Nah, silakan nanti ibu, bapak mau tetap mencoba menggunakan hipnoterapi atau tidak, karena kok ada yang bisa sembuh. Jadi kita tidak mengatakan bisa atau tidak bisa, tapi menceritakan. Kalau dia, saya mau nyoba mas, boleh. Tapi kan kita tidak mengatakan pasti bisa, karena kalau pasti bisa berbahaya nanti. Itu kira-kira teman-teman ya, dikasih. Nah, saya sharingkan sedikit mengenai urut-urutan kalau kita mau melakukan hipnoterapi ya. Sebenarnya bukan hipnoterapi, ini dari teknik konseling juga bisa kita lakukan. Yang pertama namanya pre-induction talk. Ini sangat penting. Nanti akan saya bahas di slide setelah ini apa saja isi dari pre-induction talk ya, apa saja gitu. Setelah pre-induction talk baru kita induksi. Kalau dalam Ericksonian, maka pre-induction dan induksi bisa barengan. Deepening juga bisa barengan. Kalau di sini ada depth level test, ada somnambulism, ada terminasi, ada post hypnotic. Nah, saya nggak akan bahas ini. Saya ingin membahas yang setelah ini saja, yang menurut saya kok lebih penting, yaitu pre-induction talk. Jadi kita pertama kali perlu melakukan intake interview.
di zaman digital ini saya sudah menggunakan Google Form. Jadi dari Google Form saya sudah tahu kondisi klien ini seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, termasuk ketika nanti ketemu atau by Zoom pun, saya sudah tahu bagaimana saya mau memanggil dia. Karena di dalam intake interview itu ada salah satu panggilan apa yang dia paling suka. Gitu. Jadi jangan sampai kita memanggilnya masih bertanya lagi. Kita udah tahu dia usianya berapa, historinya bagaimana. Kalau sudah di intake interview ini, kita perlu building rapport. Nah, karena kalau di dalam intake interview sudah tahu bahwa dia paling suka dipanggil Akang, ya sudah building rapport langsung gunakan itu. Karena cara menjalin hubungan yang paling cepat itu bagaimana kita memanggil mereka dengan panggilan kesayangan tanpa harus merusak lagi. Kemudian kita masih melakukan exploring client modalities. Dia ini lebih dominannya di visual, auditory, atau kinestetik. Sehingga ketika nanti kita berbicara juga sudah langsung menembak ke melihat, mendengar, atau merasa. Kemudian kita perlu melakukan hipnoterapi training atau counseling training. Ini bukan training seperti sekarang ini, tapi menjelaskan apa-apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang konselor. Apa yang tidak akan kita lakukan. Kapan kita akan merujuk mereka kepada orang yang lebih expert. Kita sampaikan semua di situ jauh hari sebelum kita melakukan terapinya. Nah, kalau sudah baru kita tes sugestivitas sugestif apa dia. Kalau kita udah nyampe ke situ, ada dua hal lagi. Yang pertama, kita perlu membuat strategi. Ini mau berapa sesi, kan? Kemudian apa saja yang saya akan gunakan di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Apa goal yang akan dicapai di sesi pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita juga perlu membuat informed consent atau hipnoterapi kontrak. Nah, di sini mereka juga tahu bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak, apa yang boleh kita sentuh, bagian mana yang nggak boleh kita sentuh sesuai dengan kesepakatan dia tanda tangan, kita tanda tangan. Kalau sudah gini aman. Sebenarnya meskipun ada hanya seorang konselor gitu ya, bukan hanya ya, meskipun ada baru seorang konselor, kalau bisa kontrak ini, informed consent ini sudah ada dari awal. Sehingga seandainya terjadi sesuatu yang mereka menganggapnya adalah malpraktek, kita punya landasan hukum tertulis untuk mempertahankan diri kita. Nah, BP3A nanti berperan di sini kalau ada seorang konselor yang tiba-tiba disu gitu ya, dituntut oleh seorang klien dengan alasan apapun, kita akan lihat apakah sang konselor sudah mengikuti prosedurnya. Kalau sudah ya kita bisa bantu, kalau enggak ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini urut-urutan yang penting banget dipahami oleh kita, teman-teman. Saya cepat aja, intake interview yang dilakukan apa saja, ini semua kan. Dan ada satu hal yang perlu dikuasai oleh konselor, yaitu powerful question. Contoh kasus dianggap malpraktek seperti apa? Nah, ada orang yang merasa mengalami ini Bunda, pelecehan seksual, kan? Tidak dilecehkan tapi mengalami pelecehan seksual. Atau dianggap malpraktek seseorang yang tadinya tidak bisa tidur, kemudian diterapi dan dalam minggu pertama dia maunya tidur terus gitu. Orang sudah nggak, contoh ini anak-anak dan orang tuanya yang nggak terima gitu. Padahal itu kan proses masih pembiasaan gitu ya. Atau kalau ini mungkin malpraktek beneran, ada orang yang kliennya seorang psikiater sudah dikasih obat dan terapisnya berani-beraninya nyetop obatnya gitu. Oh udah nggak usah diobat, nggak usah minum obat lagi, obat itu racun, nggak usah diminum lagi. Dan terjadi efek dari obat itu yang tidak diharapkan gitu. Setelah diteliti ternyata dia menghentikan karena perintah dari sang konselornya. Nah, hal begitu bisa dianggap malpraktek benar. Jadi kalau yang dua tadi, pelecehan seksual itu makanya kita harus hati-hati karena ada namanya false memory. Seseorang yang pernah mohon maaf ya, diperkosa dan sambil diperkosa itu dia mendapatkan tekanan di let's say di dengkul lah ya, di dengkulnya. Maka setiap kali dengkul dia tersentuh laki-laki, dia malah dilecehkan secara seksual gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati, kita harus paham dulu hal-hal seperti itu. Padahal kita hanya nyentuh dengkul atau di bahu lah, dia diperkosa, bahunya dicengkerem gitu kan.
Sehingga setiap kali ada cengkeraman bahu itu dia ngerasa seperti dilecehkan. Maka kita mesti paham seperti itu. Maka dari awal sudah ada dalam inform consent. Nanti saya akan minta izin untuk menyentuh di beberapa bagian seperti contohnya kepala, lengan, bahu, diizinkan atau tidak. Nah, kalau dia dari awal boleh kecuali bahu, maka kita tahu kita nggak akan menyentuh bahunya. Dari situ kita udah bisa terhindar dari kasus-kasus malpraktek. Karena kadang-kadang mereka tidak kita lecehkan, tapi merasa dilecehkan. Gitu. Atau ada yang malah minta dilecehkan. Nah, itu repot kalau sudah seperti itu. Kalau kita ngikut. Gitu ya. Baik, teman-teman, salah satu teknik powerful question yang perlu dikuasai oleh kita adalah scaling question. Jadi scaling question ini bagaimana kita mengetahui intensitas dari situasi yang dialami, kemudian dia pengen tahu dia sampai ke intensitas berapa. Dari sini kita bisa tahu sudah selesai atau belum tugas kita. Coba Anda bayangkan ada orang datang dan ngerasa sakit, nyeri kepala gitu ya. Nyeri kepala aja kita nggak tahu apakah psikosomatik atau tidak. Dia bilang, Pak, saya sakit kepala. Kita tanya, sesakit apa? Sakit sekali. Dia bilang sakit sekalipun kita nggak pernah tahu. Yang repot lagi kalau dia challenge kita. Loh, Bapak kan terapisnya. Ya dong, dicek dong sesakit apa. Pusing kita gitu. Maka berilah scaling. Contohnya scaling bahasanya seperti itu. Jika diberikan intensitas dari skala 0 sampai 10, di mana angka 0 mewakili intensitas situasi ringan, dan 10 mewakili intensitas berat, berada di manakah angka situasi yang sedang Bapak Ibu alami. Kalau 0 itu rendah, 5 itu sedang, menengah, 10 itu berat. Bisa nggak di atas 10 menurut teman-teman? Mungkin nggak klien menjawab 11, 15, 20, mungkin atau tidak? Meskipun sudah kita batasi sampai angka 10. Mungkin atau tidak kira-kira? Mungkin, tidak, mungkin? Mungkin. Sangat mungkin. Dan kita terima, jangan loh, gimana sih Pak? Kan udah saya batasi sampai angka 10, kok lewat? Ya nggak usah. Kalau 5, sedang-sedang ya Pak ya, masalahnya ya, situasinya ya. Kalau 10, ini udah berat. Dia bilang 15, wow, luar biasa ini. Nah, jadi kita tahu. Nah, kemudian scaling question kita akan tanya lagi nanti, ya kan? Setelah sesi pertama ini selesai, Bapak Ibu pengennya turun ke angka berapa? Dari 10 ke angka 8 lah. Dari 10 ke angka 2 gitu. Itu goalnya ya. Jadi kita ulangi lagi, goalnya mau kemana? Ke angka 2. Di sesi pertama ini mau turun di angka berapa? Ya kalau bisa 2 bagus. Oke, coba. Kita coba, set. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira setelah sesi pertama ini selesai turun di angka berapa? Angka 6, oh berarti turun 2 skala dari 8 ke 6, tapi belum sampai ke angka 2. Berarti kita masih perlu lanjut sesi. Nah, lanjut sesi mau sekarang atau mau nanti minggu depan. Nah, dari situlah kita tahu step-step menyelesaikan situasi sang klien. Kalau kliennya mengatakan saya ingin turun di angka 2, situasi saya Pak Hadi gitu. Boleh nggak Anda begitu? Pak, kenapa nggak 0 sekalian Pak? Saya bisa bikin angka 0, nggak nambah bayar gitu. Boleh nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa sih bisa. Boleh nggak? Kalau ada yang mengatakan boleh, berarti Anda bukan terapis, tapi terapis. Anda memaksakan kehendak Anda, memperkosa mereka. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, langsung tanya ya, mengenai ini scaling question. Kemudian, nah ini sama saja dengan tadi, nggak saya bahas. Ada satu hal, bagaimana kita akan membangun jembatan antara masa lalu yang sudah baik dengan masa depan yang lebih baik. Ada 3 pertanyaan. Jadi begini, masa depan yang lebih baik itu begini. Bapak, Ibu, nanti kalau seluruh rangkaian sesi ini sudah selesai, Anda ingin bagaimana sih? Nah, nanti dilengkapi dengan miracle question ya. Ingin seperti apa kondisi normal menurut Anda itu? Gitu. Dia akan jawab, kita catat. Nah, masa lalu yang sudah baik, kita mencari tahu, ini exception, sesuatu di masa lalu di mana dia kondisinya baik-baik saja. Pernahkah di masa lalu Anda itu merasakan sesuatu yang baik-baik saja, tidak seperti sekarang. Bahkan perasaan itu mirip dengan apa yang Anda ingin capai nanti.
Kalau ada catat. Nah, kalau sudah dihubungkan. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana masa lalu Anda yang sudah baik itu dapat digunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik? Dengan cara ini kita sudah akan menggali resources. Ini bagian dari resource terapi dari saya lupa penemunya dari Amerika, dari Australia itu ya. Jadi ada namanya resource terapi. Jadi yang kita cari adalah resourcesnya, sumber dayanya. Dengan cara ini kita nggak usah repot-repot karena sumber daya ada di mereka. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah tahu tadi, kita akan Pak, contoh kasusnya gimana itu, Pak? yang mana? Ini. Iya, Oke, begini. misalnya ada kasus apa? Ya, contoh orang minder. Saya itu, contoh ini kasusnya ya Pak, tolong saya dibantu. Setiap kali saya bicara di depan umum, saya pasti grogi, gemeter. Bahkan saya pernah menterapi seorang komandan polisi, kalau dia sudah dipanggil, dia disuruh memimpin upacara, tapi kalau komandan dia datang, jadi ini kan Kapolsek ya. Kalau Kapolresnya datang, itu pasti ngompol dia. Mimpin tapi ngompol. Nah, maka yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda ingin menjadi nanti. Ya, saya ingin meskipun Kapolres saya datang, Pak, saya tetap bisa memimpin pasukan saya dengan baik dan benar. Oh, pernahkah Anda memiliki situasi seperti itu? Selama jadi polisi nggak pernah. Tapi dulu ketika sekolah, saya itu nggak ada masalah. Mimpin upacara, ada kepala sekolah, ada guru, nggak ada masalah. Berarti itu masa lalu yang udah baik. Dia bisa berbicara di depan orang yang lebih tinggi dari dia, memimpin upacara, dan tetap kondisinya baik-baik saja, nggak ngompol. Nah, kemudian ditanyakan, nah bagaimana kira-kira perasaan Bapak, situasi Bapak di masa sekolah yang bisa menjadi pemimpin upacara tanpa ngompol itu, digunakan untuk nanti Bapak bisa memimpin upacara, bahkan ketika dihadiri oleh Kapolres pun tetap kondisinya biasa tidak ngompol. Nah, disitulah kemudian kita diskusi, Bunda. Oh, saya ketemu sekarang ngompol itu sebenarnya masalahnya karena pernah dibentak sekali. Nah, pas dibentak itu ada luka hati, ada marah. Sementara ketika sekolah itu dia selalu dihargai. Karena memang badannya atletis gitu ya. Jadi setiap kali upacara itu dari SMP sampai SMA, pasti dia ditunjuk sebagai komandan upacara, pemimpin upacara. Karena memang dia dan dia suka dan dia paskibra juga. Oh, rupanya di situ. Nah, dari situlah akhirnya ketemu perbedaannya. Itu contoh kasus, salah satu Ya, kasusnya. Pak Hari, kemarin Yes. saya itu kan menangani kasus nih kemarin, mirip-mirip kayak gini. Jadi ada seorang wanita yang dia itu merasa mendapatkan bisikan-bisikan untuk berbuat sesuatu yang tidak senonoh gitu. Nah, itu intensitasnya makin lama makin meningkat sehingga akhirnya sekarang dia pakai ketergantungan obat lah sama psikiater. Nah, dia itu waktu saya gali sama kayak Pak Hari gini. Jadi pernah nggak dulu mengalami kondisi, apakah ini kondisi terjadi sejak dulu? Iya, sejak waktu masih kecil itu udah mengalami kayak gini. Terus sempat berhenti. Kemudian pada waktu setelah menikah itu intensitasnya meningkat, terutama setelah melahirkan. Nah, akhirnya saya coba menggali kayak Pak Hari ini, saya ajak diskusi di mana posisi yang itu enggak bisikan itu hilang ya, pas bisikan itu enggak ada. Oh, itu susah banget Pak Hari, aku enggak nemu ya sampai dia olak-alik enggak ketemu, dia sendiri enggak menemukan dan sedikit agak tertutup. Bisikannya seperti apa itu nggak diceritain ke saya ya, saya nggak maksa ya. Oke. Nah itu akhirnya saya kasih sugesti aja dengan hipno ya, tapi maksudnya rasanya itu masih gelambiar ya, masih apa ya, masih belum bisa deep gitu loh. Saya merasa nggak puas gitu. Iya. Itu kira-kira gimana itu Pak Ari? Kasusnya tekniknya berbeda Bun. Kalau pengalaman saya begitu, saya gunakan object imagery itu kalau yang begitu, karena dia sudah trans dengan sendirinya, dengan dia merasa ada bisikan dia udah trans. Jadi nanti tergantung dia beliefnya seperti apa, karena saya pernah nangani begitu dan dia adalah seorang lulusan IT
dan lulusan IT-nya juga termasuk cum laude, perempuan juga gitu. Maka saya cuma nanya sama dia, apa sih yang alat yang bisa, saya tanya suaranya muncul dari mana? Dia tunjuk di atas telinga sebelah kanan. Suara selalu muncul dari situ. Nah, saya tanya, alat apa menurut Anda yang bisa membesarkan dan mengecilkan suara? Potensio. Tahu potensio kan? Potensio tombol volume. Nah, tombol volume, belief Anda, tombol volume itu seperti apa? Seperti yang di handphone. Apa seperti di handphone itu? Kalau dipencet ke atas tambah keras, dipencet ke bawah, bawahnya tambah pelan. Ya udah, mau nggak dibantu? Mau. Tarik nafas, kemudian saya kasih satu sugesti sederhana, itu udah terpasang di atas telinga kanan. Gitu Kemudian ya. saya suruh dia mencet. Coba kalau pas ada lagi suara pencet, tambah besar, tambah besar ya. Nah, kalau tambah besar berhasil, coba kecilin, berhasil dikecilin. Jadi kalau, karena gini, suara-suara begitu itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi saya minta dia mengontrol diri sendiri, kalau suaranya menyuruh yang tidak baik, saya suruh ngecilin. Kalau suaranya tiba-tiba, adzan sholat, itu saya suruh gedein. Oh iya iya iya. Jadi saya Ya nggak sih ngontrol dia lagi. saya pakainya mirip gitu, cuman pakai ego state aja. Jadi Ya. diajak ngobrol gitu, mengecil aja ya, mengecil gitu. Ya, bisa Oke. seperti itu. Makanya tadi, karena dia seorang IT, maka saya gunakan belief dia dalam dunia IT. Dan tombol yang saya berikan kan nyata bagi dia. Karena ada di atas Oh iya iya. telinganya, dan dia bisa pencet sendiri. Jadi, setiap kali ada masalah, dia kayak megang telinga, padahal itu sedang membesarkan atau mengecilkan. Sampai Iya. sekarang, apakah itu normal? Normal bagi dia. Kan nggak ada yang tahu. Iya Dia iya. sedang ngapain gitu. Beberapa kasus klien saya yang beliefnya seperti itu bisa, karena setiap kali dia udah punya bisikan, udah trans sendiri itu. Maka transnya kita utilize. Kita manfaatkan trans dia saat itu, Iya. dipasangkan apa namanya, tombol itu, udah aman. Nah ini dia nggak bisa kontrol itu. Jadi Ya, akhirnya saya kasih anu aja waktu pagi lakukan ini, ngajak ngobrol, waktu malam ngajak ngobrol lagi gitu. Karena bisa. itu pas itu muncul itu dia nggak bisa kontrol, jadi langsung banting barang apa macam untuk melawan suara itu. Iya, kalau mau lebih ini maka dinyatakan dulu, Bun, buatkan teman virtual. Jadi suara itu ada sumbernya gitu. Jadi dia bisa punya teman virtual untuk diajak ngobrolnya gitu. Ya apapun, kalau memang mau dia tidak menguntungkan, ya teman virtualnya yang kalau dipukulin bentuknya lembut bantal gitu kan. Kalau mukulin bantal kan nggak apa-apa, jangan bentuk yang keras. Oh Jadi iya. kita perlu mewujudkan. Kalau segala sesuatu tidak ada wujudnya, maka mengintervensinya akan berat. Oke oke. Dibedakan, Siap. maka namanya optimizing object imagery therapy. Nanti kapan kita cari waktu untuk sidak, kita kasih materi itu. Sip, Optimizing keren. object imagery therapy. Gitu kira-kira. Thank you Pak Ari. Sami-sami Bunda. Oke, kita lanjut. Teman-teman yang mau bertanya, tanya aja langsung ya. Nah, kalau understanding clean goal ini, saya akan menggunakan NLP dan saya akan singkat saja, karena kalau panjang nanti panjang banget. Yang pertama memang nyatakan dalam kalimatnya positif, hindarkan kalimat negasi. Ini sudah dibahas di kelas konseling juga. Pastikan kendali ada di klien, ini juga dibahas juga. Buat sespesifik mungkin, sudah dibahas juga 5W1H. Kalau bisa goalnya dirasakan secara indrawi, jadi tadi makanya dibedakan tadi, ada potensio, ada plus minus, dia bisa merasakan, berarti bisa dilihat, dirasa, didengar gitu. Konteksnya mesti sesuai gitu. Kemudian dia memiliki akses ke sumber daya dan pastikan ekologis. Masih ingat ekologis itu selaras, kata kuncinya good for me, good for you, good for others, good for universe ya. Baik untukku, untukmu, untuknya, dan untuk alam semesta. Itu kalau enggak akan sulit seseorang itu mendapatkan goalnya ya. Kayak contoh yang saya ingin menghapus riba di seluruh Indonesia, itu aja udah nggak ekologis. Kalau saya ingin menghapus riba di keluarga saya, nah itu ekologis. Karena kendali di kita dan masih masuk akal. Kemudian selalu harus ada langkah pertama. Nah makanya kalau saya menjadi seorang konselor, saya mesti akan ada tasking. Dan mereka nanti mesti ditanya sesuatu yang akhirnya mau. Nanti saya akan sampaikan di akhir sesi ini ya.
Kalau cara mengetahui apa namanya WFO, ada beberapa powerful question juga. Ini di buku saya yang hitam udah lengkap banget. Yang pertama miracle question. Kita mesti membuatkan sebuah apa ya, pengandaian yang ajaib. Karena tidak semua klien datang ditanya tuh tahu tujuannya apa. Situasinya apa? Situasinya saya nggak bisa tidur Pak Hari, sudah 3 bulan saya nggak bisa tidur gitu. Itu namanya faking bad, berpura-pura parah banget. Nggak mungkin orang 3 bulan nggak tidur kok hidup tuh, nggak mungkin, pasti udah kolaps. Tapi ya kita iyain aja gitu ya. Maka kita kalau tanya, nah kondisi sembuh menurut Anda itu pengen seperti apa? Ya pengen sembuh. Ya seperti apa kondisi normal itu? Ya pengen normal. Nah, repot kan? Maka kita bisa tanya begini, kalau nanti malam terjadi keajaiban, apapun keajaibannya nggak penting. Bisa nabi turun, bisa ada ibu peri segala macam. Coba ceritakan kondisi bapak atau ibu besok kalau kondisinya udah normal. Oh itu, ya saya pengen bisa tidur seperti orang-orang normal itu. Ya tidur seperti orang normal itu seperti apa, Col? Silahkan ceritakan, bisa tambahin lagi. Menggunakan crystal ball question, bola kristal. Itu kalau luar negeri. Kalau di Indonesia gunakan baskom dan kembang. PowerPoint-nya bisa diminta, boleh kalau nanti ikut pelatihan berbayarnya. Enggak, di buku ada Mas Romi. Di buku saya yang warna ini ada. Di buku saya yang warna hitam ini ada. Nah, ya tapi nanti bolehlah. Kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, kalau crystal ball itu tadi bayangkan Anda, karena kalau ke bola kristal nggak semua orang tahu ya, kalau orang Indonesia, Anda pergi ke dukun, kemudian di dukun itu dikasih baskom, dikasih kembang, dan di dalam baskom ada airnya itu Anda melihat bayangan pantulan diri Anda di masa depan yang normal. Ceritakan sih diri Anda yang normal itu seperti apa. Anda pagi bangun jam berapa, beraktivitas seperti apa, tidur lagi, nah gitu. Kalau dia tetap nggak ngerti juga dengan cara itu, gunakan sinetron. Ya, sekarang boleh diganti dengan layangan putus question lah. Seandainya Anda nonton sinetron atau drakor yang sutradaranya Anda, penulis skenario-nya Anda, pemainnya juga Anda. Nah, silakan ceritakan video yang menceritakan diri Anda yang sehat, normal, tidak insomnia lagi itu seperti apa. Dia cerita akhirnya. Oh itu ya saya bangun pagi lah biasa habis sholat subuh, mungkin tidur sebentar, jam 9, kemudian saya mulai sholat duha, kemudian beraktivitas, sholat duhur, dan kemudian lanjut seperti biasa, dan malam hari setiap jam 10 lah atau maksimal jam 11 saya udah bisa tidur lagi. Jam 3 nanti saya terbangun untuk sholat malam, bla bla, terus begitu berputar. Nah, ketemulah akhirnya well form outcome-nya, goal-nya. Sesuaikan dengan yang 8 tadi syaratnya. Apakah sesuai? Sesuai, oke lah, baru kita lanjut. Nah, kalau ini tadi tidak ketemu, ada satu senjata pamungkas yang namanya tadi, yang namanya exception question. Sebelum exception kita akan membahas coping. Coping di sini bukan mengcopy, tapi apa yang sudah dilakukan. Oh, jadi begitu ya, Anda pengen bisa tidur normal lah yang tadi sudah digambarkan. Apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki situasi ini? Dia cerita sudah pakai herbal, sudah pakai tusuk jarum, bla bla bla. Oh, hasilnya bagaimana? Belum sih. Adakah hal yang lain yang direncanakan tapi belum sempat dilakukan? Nah, ini hipnoterapi. Oh, gitu. Ya udah yuk, kita coba. Nah, kalau nanti orang itu juga merasa bahwa tidak tahu kondisi yang diharapkan seperti apa, kita bisa gunakan exception question. Ini mirip dengan sesuatu di masa lalu yang udah baik. Bapak kan bilang bahwa 3 bulan tidak bisa tidur. Betul Pak Ari. Nyesek dok, nyesek banget. Coba Bapak ingat-ingat, pernahkah suatu waktu Bapak tertidur terlelap meskipun cuma 1 menit? Nggak pernah. Sabar dulu, saya bantu ingat-ingat, yuk duduk rileks, saya bantu ingat-ingat yuk. Pernahkah? Kita nggak maksa dia, bantu rileks. Ada katanya. Suatu hari menjelang maghrib, saya itu ke toko saya, dia punya toko seperti Indomaret gitu ya, ada tiga gitu. Nah, di depan sedang rame, maka saya langsung ke gudang. Begitu sampai gudang, saya agak kesel sama pembantu saya, karyawan saya, karena saya itu orangnya rapi, saya selalu berpesan untuk rapi. Saya melihat gudangnya berantakan.
Dus Indomie, minuman, aqua semua berantakan. Maka saya menyusun dus tadi sampai rapih. Kan? Saya susun di atas palet sampai rapih semua, tidak ada lagi yang berantakan. Setelah saya melihat rapi itu, saya merasa puas, saya duduk, kok saya ngantuk. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba tertidur. Gitu. Tiba-tiba saya tertidur. Apakah suara saya sudah kembali? Kata Bunda mengecil suara saya. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Mbak Siska. Nah, kemudian saya tanya, oh berarti Bapak tertidur? Iya tertidur Pak Hari. Berapa lama? Itu menjelang maghrib, karena saking ramenya mungkin karyawan saya nggak ngecek lagi kalau saya ada di apa namanya gudang. Bahkan mereka tutup tuh saya dikunci dan saya nggak tahu karena saya baru terbangun tuh jam 7 pagi harinya. Ketika mereka buka toko lagi. Istri saya udah takut, curiga, dan udah mau lapor polisi, saya hilang. Loh berarti lama? Iya, ketawa dia lama. Nah, dari sini saya tahu. Berarti dia ini punya pengalaman untuk bisa tertidur. Yang tadinya dia ngerasa diobati dengan cara apapun nggak bisa. Rupanya dia punya pengalaman bisa tertidur. Berhasil didapatkan dari mana? Dari exception question. Coba ceritakan teman-teman tadi yang mendengarkan tadi saya, coba silakan Anda buka mic-nya. Apa atau bagaimana cara saya nanti membuat orang itu tertidur lagi? Atau menghipno dia, skrip yang harus saya gunakan seperti apa kira-kira? Ayo, siapapun buka mic aja. Kira-kira bagaimana cara menggunakan ya? Hah? Kenapa? Nyusun satu soalnya. Sorry, nggak dengar saya. Halo? Ngebayangin nyusun kardus lagi gitu Pak Hari. Oh iya, betul. Coba itu kan tell show, coba ceritakan, tunjukkan bagaimana. Saya kliennya nih, kemudian silakan saya disugesti. Pak, coba. Silakan dicoba biar teman-teman yang lain juga paham. Tadi itu yang dikatakan itu show, itu menunjukkan, tell, menceritakan, bukan menunjukkan. Coba tunjukkan ulang. Show. Pak, coba bayangkan, coba gimana? Bentar. Oke, Pak Hari, coba sekarang bayangkan Ya. Pak Hari sedang ada di sebuah toko, lalu Pak Ya. Hari sedang menyusun kardus-kardus, disusun dengan sangat rapi sampai terlihat sangat rapi dan tinggi. Lalu setelah itu Pak Hari merasakan lelah dan Pak Hari ingin tidur. Gitu mungkin, Pak. Ya, betul. Thank you, Mbak Fitri. More or less seperti itu. Jadi, apa yang dia ceritakan kita capture, kita ulangi lagi. Karena kejadian nyatanya dia bisa tidur waktu itu seperti itu. Nah, kalau dia sebenarnya dia tidak bisa tidur 3 bulan itu kan bukan kenyataan, tapi keyakinan dia. Udah difilter itu, yang tadi saya bilang di awal, 2 kali melalui filtering. Jadi kalau kita mau menggunakan sugesti yang tidak seperti itu, tatap mata, oh jangan tidur, ya dia melek aja. Kasih herbal, melek aja. Kasih obat tidur, melek aja. Belief dia bukan di sana. Belief dia yaitu ketika dia lelah, oh rupanya bisa gitu. Untuk kemudian merasakan capek, lemas, tertidur dengan sendirinya. Nah, skrip barusan itu saya dapatkan menggunakan teknik yang namanya exception question. Menanyakan sesuatu yang di masa lalu yang terjadi, yang berlawanan dengan situasi yang sedang dialami sekarang. Saya ini marah, Pak. Pokoknya saya dikit-dikit marah. Bagaimana menanyakan exception question-nya coba? Ayo siapapun boleh. Ayo, siapa yang mau mencoba? Wih, udah jam 5 ya. Atau gini deh, saya ganti deh. Saya nangani kasus anak ngompol tuh beberapa kali dan beda-beda. Nah, bagaimana cara mencarikan sugestinya anak ini supaya dia berhenti ngompol? Coba, bagaimana kita menggali pertama kali menggunakan exception question? Ada yang mau bantu? Apakah kamu selalu ngompol, anak kecil?
ada kalanya saya nggak ngompol kalau kalau malam sebelum tidur saya itu ke toilet dulu dan pipis dulu. Nah, berarti kalau udah tahu begitu bagaimana memberikan sugesti nanti? Karena ada juga saya mau pipis nggak pipis tetap tidur tetap ngompol, ada juga begitu. Beda caranya. Ya udah kalau nggak ada yang mau jawab nanti cari di buku yang hitam tadi ya, ada di situ jawabannya. Saya mau jawab, nanti saya kasih tahu. Nah, ada understanding conscious mind intervention. Sebentar, saya harus lari. Ini nggak akan saya bahas. Ini nggak akan saya bahas, karena ini bahas di tempat yang lain. Saya pengen yang langsung ke sini aja. Nah, waktunya. Nah, saya ingin cerita dulu mengenai monyet dan ikan mas. Habis ini kita diskusi. Jadi teman-teman, suatu hari di sebuah hutan yang ada lubuknya itu terjadi persahabatan antara seekor monyet dan seekor ikan mas. Gitu. Mereka setiap hari ya bisa bermain bersama-sama meskipun berada di alam yang berbeda. Jadi ketika si monyet itu juga punya makanan yang disukai oleh ikan, dia akan memberi ke si ikan tadi gitu. Begitu juga si ikan kalau di bawah itu dia bisa mendapatkan makanan yang bisa dimakan si monyet, dia akan berikan kepada monyet. Nah, monyet ini seringkali dia kalau sedang tidak bermain dengan temannya, dia akan berada di pucuk sebuah pohon yang tinggi gitu ya. Suatu hari ketika dia sedang berada di puncak sebuah pohon, dia melihat dari hulu itu terlihat air yang begitu menghitam menggulung-gulung, ya. Seolah-olah memang sedang ada banjir. Nah, menyadari hal itu, dia langsung ingat sahabatnya. Waduh, bahaya besar mengintai sahabatku ini, kan? Dia langsung turun dan langsung manggil-manggil, Mas, ikan mas, cepat keluar, ikan mas, cepat keluar, bahaya mengancam. Si ikan muncul dengan unyu-unyu ke permukaan, ada apa monyet? Begitu si ikan muncul sama monyet langsung digendong. Kemudian dibawa ke atas sambil bercerita si monyet ini. Ikan ada banjir besar. Sebentar lagi pasti akan menyampai ke rumahmu, pasti akan memporak-porandakan rumahmu. Maka supaya aman, kamu untuk sementara ngungsi ke rumahku dibawa. Si ikan ini mencoba meronta, tapi si monyet merasa bahwa ikan itu mau jatuh, makin dipererat lukanya. Sampai kemudian sampailah dia di pucuk gunung tadi, puncak pohon tadi, dan dari atas dia melihat lewatlah banjir itu. Kira-kira 15 menit banjir itu lewat, dan begitu sudah reda dia turun, benarlah lubuk tempatnya ikan mas tinggal itu memang udah porak-poranda. Sampai bawah si ikan diletakkan, tapi si ikan itu sudah diam. Dipanggil-panggil, ikan udah aman, bangun-bangun. Dikiranya tidur. Sampai kemudian dimasukkan ke air, digoyang-goyang, tetap tidak juga bangun. Sang monyet baru sadar bahwa ikan itu sudah berpulang. Ya kan? Innalillahi kan. Nah, kira-kira teman-teman kenapa terjadi hal seperti itu kira-kira? Yuk diskusi. Yang pertama saya pengen tanya itu, kenapa terjadi hal seperti itu? Yuk coba kita diskusi. Karena monyet melihat dari perspektif dirinya, bukan perspektif ikan. Betul, terima kasih Mbak Evi. Ya, jadi si ikan monyet ini, tapi monyet ini pengen nolong nggak? Pengen. Pengen nolong, niatnya baik, baik, betul. Tapi yang pertama dia melihat dari perspektifnya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa kira-kira? Si ikan tuh minta tolong nggak? Enggak minta tolong. Meskipun mereka sahabat, si monyet ikan ini nggak minta tolong, tapi si monyet sotoy ya. Dia berusaha menyelamatkan. Lawang ikan tuh hidupnya di air, mau ada banjir ya dia tinggal sembunyi aja, nggak akan tenggelam, beda dengan monyet gitu ya. Ini kan sama dengan yang tadi copywriting tadi yang saya tulis tadi mengenai seorang nenek yang dia turun ke trotoar, lihat kiri kanan, naik lagi ke trotoar, lihat kiri kanan, naik lagi ke trotoar. Sehingga di seberang jalan seorang pemuda yang pengen berbuat baik langsung nyebrang dan digendongnya. Kan. Ada loh videonya, di video kalau teman-teman lihat di video WA ya, ada itu.
Jadi ada mobil, akhirnya mobilnya berhenti, akhirnya digendongnya, itu menang banyak tuh yang digendong pakai jilbab itu, gendongnya. Padahal kan belum tentu si nenek ini pengen nyebrang, dia aja pengen lihat mobil bagus aja gitu. Nah pertanyaannya adalah sebagai itu yang seorang, masalah neneknya udah nyebrang dibalikin lagi, Pak. nah itu dia, akhirnya minta Nggak balikin ditanya. lagi. Pertanyaannya adalah sebagai seorang konselor, seperti monyet tadi yang merasa memiliki kompetensi untuk manjat pohon terhindar dari air, berarti sebagai seorang konselor kan kita memiliki kompetensi yang bisa menyelamatkan orang lain menurut kita. Adakah di antara kita yang terjebak dalam sindrom monyet tadi gitu? Rasanya ingin selalu membantu orang, gitu ya. Di jalan kita ngelihat orang merokok, kita pengen bantu mereka, kita datengin mereka. Mas, aku bisa membantu Anda untuk berhenti merokok, loh. Aku bantu yuk. Gitu. Dilemparlah sama dia. Tahu ada orang yang LGBT, ya kan? Weh, aku bisa bantu Anda LGBT, yuk. Malah ada yang jadi homo kalau gitu. Dikejar-kejar gitu ya. Atau pernahkah juga mungkin ini udah profesional, Anda sebagai seorang terapis kedatangan suami istri gitu kan, yang istrinya minta tolong dibantu suami saya ini supaya lebih kuat gitu. Padahal suaminya nggak ada masalah, dia baik-baik aja, dan Anda juga mengikuti perintah sang istri untuk berusaha membantu sang suami lebih kuat. Padahal suaminya merasa everything is okay gitu. Atau berhenti merokok, atau anak yang nggak mau sekolah disuruh sekolah gitu. Pernahkah kita ngalamin seperti itu teman-teman? Atau mungkinkah akan ada nanti kans ya kemungkinan seperti itu? Mungkinkah? Sangat mungkin ya. Saya pernah punya kasus menarik, kliennya seorang anak SMA lah, kelas 2 gitu. Diantar sama ibunya. Waktu itu saya berprakteknya di Sarinah. Sarinah itu kan mall ya, di lantai 12. Nah, sang ibu itu menyatakan bahwa anaknya ini yang pertama tidak mandiri, yang kedua sangat penakut, dan tidak percaya dirinya kurang gitu. Maka setiap kali saya tanya, jadi bagaimana situasi yang dialami? Nah, ibunya jawab, ya itu mas saya yang bilang tadi gini. Oh, betul begitu ya Mbak ya. Ibunya lagi jawab, iya gini. Jadi begitu. Saya udah mulai curiga ini. Sampai ketika si anaknya, mah mau ke toilet sebentar. Mas, bentar ya mas, saya antar anak saya. Bu, ibu sini aja. Tapi anak saya mau ke toilet. Oh iya, toilet itu tinggal keluar dari ruang ini ke kiri ada security, tanya di pojok ini toilet. Tapi nanti kalau terjadi apa-apa sama anak saya gimana? Enggak, di sini aman. Tapi saya mau, Bu, ibu mau saya bantu enggak? Mau. Ibu duduk di sini, Mbak, silakan ke sana. Ada lihat keluar pintu, keluar kelihatan ada security, ada berani. Saya coba ya Pak, coba dia jalan. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Siapa yang saya terapi akhirnya? Akhirnya siapa yang diterapi akhirnya? Ibunya yang saya terapi. Ibunya overprotecting sehingga anaknya menjadi tidak punya kemampuan. Ya anaknya kita terapi tapi hanya sedikit ya motivasi saja. Ibunya yang diterapi. Karena yang membuat si anak begitu karena ibunya tadi terlalu dominan. Suami yang begitu juga ada. Setiap kali tanya suaminya, istrinya yang jawab. Istrinya yang jawab. Lama-lama kesel juga. Begitu suaminya istrinya pergi ke aja, Mas, emang Anda mau? Enggak sebenarnya Pak, saya enggak mau. Akhirnya istrinya yang diterapi. Nah, teman-teman jangan sampai kisah monyet ini menjadi cerita kita ya. Kita menterapi orang, sementara orang itu tidak butuh diterapi. Karena ada yang hanya butuh konseling. Kemudian ada yang hanya butuh apa? Datang ke kita hanya butuh apa? Didengarkan, cerdas Mbak Wiwi. Jadi mereka mencoba pengen curcol ya. Kang Asep kan sudah cerita. Iya dasar monyet betul Kang Zed. Kang Asep pernah cerita mengenai tipe-tipe klien yang kebetulan saya juga memiliki klien yang sama gitu ya. Ada klien yang memang mereka itu complainer. Kan? Klien complainer itu cirinya sangat jelas. Sekali datang dia akan nyerotos bercerita, topiknya bisa ganti-ganti, bisa puluhan sampai ratusan topik dalam satu sesi ya, 2 jam ya. Dan semua topik itu tidak ada yang berhubungan dengan dirinya.
Masalah suami saya lah, anak saya, pembantu saya, tukang sayur yang enggak inilah, bosnya ini, semuanya bermasalah, tapi nggak ada yang nggak ada yang mengatakan saya punya masalah, nggak ada. Jadi ya dengerin aja, yang penting argo jalan kan gitu. Jadi jangan kita kemudian berusaha menyelesaikan masalahnya, wong dia nggak punya masalah, nggak punya situasi gitu ya. Yang kedua kiriman. Sampai akhirnya gimana Pak kalau kayak gitu? Apanya? Kalau dia kan cerita terus. Cerita terus, ya tadi kalau memang argonya sudah jalan terus kan kita sampaikan, ya udah saya dengerin argo jalan. Kan kita tanya, apa yang bisa saya bantu? Dia tetap cerita lagi. Nah, nanti kalau kita menguasai teknik clean language Bunda, kita gunakan clean language. Kita bertanya, ya pertanyaan itu juga berdasarkan dari semua curhatan dia, sampai kemudian dia menyimpulkan sebuah tindakan yang harus dia ambil. Enak itu. Ada teknik namanya clean language, bahasa resik. Jadi bahasa resik itu resik dari pikiran kita, resik dari asumsi kita, resik dari sugesti kita. Semuanya, jadi dia cerita begini, kita kita lakukan callback ya, kita lakukan tanya ulang dengan pertanyaan dia lagi, tanya. Lama-lama dia akan mengerucut, oh jadi begini ya. Jadi kayak kita berada di dalam labirin, kita pandu dia untuk belok kiri, belok kanan, belok kiri sampai tujuan. Jadi kira-kira seperti itulah. Nanti karena ada beberapa orang yang memang pengen didengarkan sampai puas dulu. Pasti ada batas puasnya kok. Kalau nggak ada batas puasnya ya terus argo jalan aja terus gitu. Nah, tadi kembali ke klien yang kedua adalah klien yang kiriman. Nah, kalau klien yang kiriman, kita mesti membuilding rapport dengan si klien ini secara personal. Karena seorang anak yang dikirim oleh ibunya, kalau kita memihak ibunya, kita hanya akan dianggap sebagai perpanjangan tangan ibunya. Maka kita harus membuilding rapport sendiri gitu ya. Nah, yang paling enak kan yang memang klien datang atas keinginan dia sendiri. Nanti tinggal kita tanya 3 pertanyaan. Ini 3 pertanyaan di sini. 3 pertanyaannya ada di sini, mana tadi? Tuh, nggak ada di sini. Ya udah di sini aja. Jadi 3 pertanyaan yang saya tanyakan kalau sudah ketemu klien yang ketiga tadi, yang memang dia tahu ada situasi yang perlu diubah, perlu diintervensi, dia tahu dia ada di mana, tapi dia tahu mau kemana, tapi dia tidak tahu bagaimana menuju kemana tadi. Maka saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Bapak, Ibu, Mbak Teteh, Mas mau saya bantu? Harus keluar kata-kata, ya saya mau dibantu, saya siap dibantu. Tanpa itu Anda bukan terapis tapi terapis. Anda memerkosa aja. Pertanyaan kedua, apakah Anda percaya kepada saya? Percaya. Gunakan scaling. Percayanya angka 0 sampai 10 di angka berapa? Angka 0 tidak percaya, 10 sangat percaya. Usahakan sampai ke angka 10. Di angka 8. Maka kejar. Apa yang harus saya lakukan sehingga kepercayaan Anda kepada saya sampai ke angka 10. Pak Hari potong rambut. Nah, kayak gitu. Enggak, ke Kang Zen aja saya gituin kalau gitu. Jadi ada pertanyaan kalau dia kepercayaan. Nah, pertanyaan ketiga, apakah Anda bisa dipercaya? Sama, bisa angka berapa? Kalau angkanya tidak sampai 10, tanyakan apa yang harus kita lakukan, dia dan dia kita lakukan, agar Anda bisa dipercaya di angka 10. Kalau itu udah semua baru kita jalankan. Kalau enggak, jangan jalan dulu. Karena nggak akan tuntas nanti. Jadi dia bisa dipercaya itu salah satunya adalah nanti akan ada tasking. Apakah Anda bisa mengikuti tasking itu bahkan sesuai dengan jadwal gitu. Kalau enggak ya enggak. Bahkan saya melakukan coaching, bisnis coaching dengan cara ini juga. Yang ketiga tadi, jadi saya beberapa orang, apakah Anda mau dibantu? Apa Anda percaya kepada saya? Apakah Anda bisa dipercaya? Itu Bunda. Di orang coaching, beberapa sahabat saya berikan bisnis coaching gratis. Apakah mau dibantu? Si coaching mau. Percaya sama saya? Percaya. Apakah bisa percaya? Bisa. Oke, bisnisnya gratis, coachingnya gratis. Tapi begitu tasking, telat, hitungannya per menit, dendanya 100.000.
Wah, kamu curang, kamu mau nyari untung sendiri. Loh, kalau ada tepat waktu kan nggak kena denda. Nah, kalau ada tidak tepat waktu kena denda ya jangan salahin saya, uang gratis loh. Kalau dia nggak mau, oke, no deal. Jadi kalau untuk orang-orang yang di bisnis coaching, saya gunakan ilmu coaching pendekatan NLP, saya melakukan seperti itu. Beberapa yang di terapi juga kalau mereka nggak punya duit, saya perlu dibantu. Oke lah, gratis. Tapi begitu yang terakhir tasking tadi tidak bayar, ya sudah nggak lanjut. Kalau telat bayar. Yang ketiga, apakah Anda bisa dipercaya? Kalau orang tidak bisa dipercaya dan Anda mau menterapi dia, udah wassalam. Nama baik Anda akan tercoreng. Karena dia hanya akan datang, ngetes, dan kemudian pergi dan ngomong jelek tentang diri Anda di luar. Gitu teman-teman. Nggak kerasa udah 1 jam lebih. Saya sharing sedikit mengenai pemahaman saya selama hampir 20 tahun ini menjadi seorang profesional terapis. Banyak klien yang saya tangani. Nah, inilah salah satu saripatinya lah. Kalau mau lebih komplit lagi ada di buku tadi, di buku The Encyclopedia of, ini dia bukunya. Nah, ini bukunya. Tebalnya 650 halaman. The Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy. Baik, silakan ada yang mau bertanya, saya buka 3 penanya. Sebelum gantian saya yang nanya. Ayo, ada yang mau tanya? Kecuali Kang Zen nggak boleh nanya. Kang Zen harus bantu saya jawab pertanyaan. Apakah bisa dipercaya? Gitu, Bunda. Ayo, ada yang mau bertanya, teman-teman? Mau tanya tapi lupa tadi. Nah, saya nanya lah kalau gitu. Bun, yang lupa tadi apa? Mau tanya tapi lupa. Iya, ayo Cak Romi, mau nanya apa? Materi presentasi. Nanti kalau kita ketemu ya. Cek harga itu buku. Buku murah cuma 500.000. Oh, murah sekali. Ada yang lebih mahal nggak, Pak? Oh, belum, sebentar lagi. Oh, Lagi bentar mau lagi. bikin yang 1.000 halaman. Ini baru 650 Oh, iya. Saya halaman. nunggu yang lebih mahal, Pak. Ya, yang mau tanya silahkan. Bagaimana supaya tidak jadi terapis, jadilah terapis gitu ya. Berarti Pak Hari ini ya membuka yang gratisan juga ya? Untuk orang yang memang tidak mampu, baik bisnis coaching maupun terapi, dia nggak mampu, saya bantu dia. Tapi ya tadi, nanti ada taskingnya yang dia harus siap dari awal tanda tangan. Kalau dia nggak mau, ya saya udah nggak mau lagi. Dia tepat waktu, saya lanjut. Dia nggak tepat waktu, nggak mau nggak lanjut. Bukan salah saya lah. Kemarin Bisnis itu coaching aja saya gratisin loh. Ada orang kayanya luar biasa. Sekarang lagi bangkrut. Kadang-kadang emang godaan dalam pikiran kan luar biasa juga itu. Namanya Cak Romi. Selama kaya, iya. Selama kaya kemana aja ini? Lu pas waktunya susah minta gratis. Nah, itu kan godaan keimanan juga ya Pak Hari, ya betul nggak? Iya, kalau saya tetap saya bantu, tapi tadi dengan syarat tadi, setiap tasking itu ada deadline-nya dan mesti diteruskan. Jadi kita pertama kali memberikan materinya ya nggak panjang-panjang, mungkin 2 jam, kita ada terus langsung tasking awal. Tasking awal kasih deadline, tepat waktu nggak? Kalau tepat waktu berarti dia komit, lanjut terus. Dan saya bantunya ikhlas, nggak pengen dapat duit. Transfer kok. Saya itu nggak perlu amplop, yang penting duitnya, nggak perlu duit, yang penting transfer. Iya. Begitu dia telat dan kita minta sebagai konsekuensi dengan terlambatnya kan per menit 100.000 nih, berapa menit telatnya nih, kena berapa ini ya kan. Kalau dia mau bayar lanjut, kalau nggak mau ya wassalam, kan bukan saya yang ingkar janji. Ya sepakat Pak. Ya insight juga bagi saya. Makasih Pak Hari. Iya, ada yang kemarin kena corona gitu kan, dia anxiety-nya lebih tinggi daripada penyakitnya. Itu telepon by phone, by Zoom kan, sehari bisa 3 kali minta telepon. Pak, saya bayar. Saya nggak perlu Anda bayar. Bayarannya adalah Anda sembuh kayak gitu. Maka Anda nggak telepon saya lagi. Sembuh akhirnya. Kalau belum dengar suara Pak Hari, saya malah belum tenang. Wah, repot kalau begitu. Wah, ini
Kayaknya ada unsur-unsur sesuatu ya, Pak. Bahaya karena kalau kita izinkan begitu akan terjadi ketergantungan, itu nggak bagus. Oh iya. Atau Terapis mungkin tidak boleh. ada salah kata yang diucapkan Pak Hari sehingga atau Bisa kesengajaan yang jadi. itu ditanamkan dalam pikiran. Mungkin bisa jadi Oh, seperti mungkin juga itu. ya. Oh, siap, Bisa Pak Hari. aja, bisa aja. Makanya harus kita perbaiki dengan cara, kita bukan ngancam ya. Jadi saya tahu Anda kuat bayar saya, tapi saya ingin dibayar dengan kesembuhan Anda. Buktikan bahwa Anda sembuh, setelah lagi saya akan telepon lagi sampai sehingga tidak harus sehari 3 kali dia telepon. Tengah malam jam 12 nelpon, Pak, tolong 5 menit aja saya supaya saya bisa tidur. 5 menit saya ladenin. Lama-lama kalau begini sebulan runyam di saya ini. Nah, ini jenis kelaminnya apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Apa tuh? Jenis kelaminnya apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Itu yang nggak boleh tahu. Oh iya, itu rahasia klien. Mohon maaf, itu rahasia klien, Cak Romi. Itu rahasia klien, tidak boleh dibuka. Siap, Pak. Makasih, Pak. Cak Romi ini kepo aja. Kasusnya udah dikasih tahu kok, terus sampai jenis kelamin ya nggak boleh lah. Oh, siap, Pak, siap. Karena ini jawabannya mau ngebuat kesuksesan pertanyaan Cak Romi itu menjebak masalahnya. Saya jawab perempuan saya salah, saya jawab laki-laki makin salah. Ya kan? Siap, Pak, siap. Hari mau tanya. Boleh. Kalau misalnya yang datang lagi balik lagi tuh, tapi dengan tema yang berbeda itu masih bisa disebut ketergantungan atau enggak ya, Pak? Enggak dong, beda dong. Kalau kasusnya beda, ya bisa juga sih, bisa juga. Tapi kita lihat lagi nanti, rata-rata kalau kasusnya beda itu enggak bukan titik nyamannya, berarti dia pengen sesuatu yang berbeda aja. Enggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau kasusnya sama dan sampai sehari 3 kali itu udah ketergantungan. Dan hati-hati, jangan sampai kita melakukan sealing ya. Ada namanya hypnotic sealing. Kita menyegel ya. Tanpa sengaja menyegel klien sehingga klien ini ngerasa kitalah sang penolongnya gitu. Karena ini kan terapi yang pertama personal, yang kedua perasaan ya. Jadi mereka nyaman kepada kita itu akhirnya menganggap kitalah makhluk paling baik di dunia ini. Apalagi dengan salah-salah bahasa tubuh ya. Saya mungkin pernah cerita ya, ketika ada seorang klien perempuan yang merasa bahwa laki-laki di dunia ini semuanya brengsek karena dia di PHP-in terus. Nah, saya kan sederhana aja, Neng, jangan begitu. Mungkin di luar sana banyak laki-laki brengsek, tapi masih ada laki-laki baik. Saya begini kan, tangan saya di dada saya gitu. Sehingga dia melihat bahwa laki-laki baik itu hanya Hari Dewanto. Wah, itu minta ampun. Malam pun nanya, mau beli handphone nanya, mau beli daleman nanya, mau beli semua akhirnya ya itu udah tanda-tanda ketergantungan itu. Karena sudah personal akhirnya itu harus dilepas itu kayak gitu. Pak Hari, keywordnya itu apa sih Pak? Kalau misalnya nggak sengaja bikin orang itu ketergantungan sama kita gitu Pak? Nggak ada keywordnya, tapi bahasa tubuh itu lebih kuat daripada bahasa kata-kata. Maka kata saya tadi kan, coba perhatikan tangan saya ini. Memang di luar sana banyak laki-laki brengsek, tapi jangan khawatir masih ada laki-laki baik. Nah, sambil laki-laki itu nggak sengaja tangan saya ke sini, ke dada saya gitu loh. Maka yang dibaca oleh oleh pikiran dia, itu adalah laki-laki baik. Itu satu-satunya namanya Hari Dewanto. Kan bahaya, saya tidak mensugesti dia. Tapi itu lebih berbahaya karena bahasa tubuh. Kan ingat kalau kata si Mehrab kan, kata-kata 7%, intonasi 38%. Bahasa tubuh itu 55%. Nah, intonasi dengan bahasa tubuh itu kan 93%. Jadi ketika kita melakukan hipnotis memang bahasa ini penting untuk diatur, diarahkan gitu. Jangan sampai salah tadi terus ngunci. Saya pernah juga membuka seal dari orang lain. Ada seorang sahabat yang dikunci. Jadi ya tadi pertama kali dia nggak sadar karena yang ngunci dia itu mentornya, coachnya, ustadznya, apalagi ya, banyak lah gitu. Awalnya setiap pagi habis sholat subuh dia harus selalu buka WA, masih BlackBerry waktu itu, BBM dari sang mentor berupa kata-kata mutiara dan itu selalu menyemangati gitu. Sehari nggak membaca kata-kata mutiara kayaknya ada yang kurang gitu.
yang lama-lama dia merasa aneh, kenapa kalau hanya pengen beli handphone, pengen beli baju, kok pengen nanya ya ke mentor ini, dia udah mulai ada yang salah. Nah, dia curhat sama saya karena dia kawan SMA saya kasih tahu semua, kamu dikunci. Itu Ustadz itu pengen memperistri kamu. Kata sahabat saya, nggak mungkin, dia tahu aku sudah punya suami, dan dia udah punya istri, dari mana nggak mungkin. Nanti ada caranya sehingga bagaimana caranya kamu pisah dan akan diterima dengan dia dengan 2 tangan 2 kaki seolah-olah dia dewa penolong. Cara-caranya seperti ini. Bisakah dibantu untuk dibuka silnya? Ya kalau kamu mau ke Jakarta bisa, karena dia di Solo. Akhirnya dia langsung terbang ke Jakarta, saya di Sarinah tadi. Langsung 2 jam saya terapi, saya minta kartu namanya, saya kerjain balik, akhirnya sang motivatornya yang akhirnya ngejar-ngejar. Nggak apa namanya, rasa puas kalau belum ketemu si ini saya, teman saya ini. Jadi karena saya dulu mantan praktisi klinik ya balasan saya santet. Akhirnya orang itu kebingungan dan akhirnya dia mengakui, aku pengen melamar kamu meskipun kamu sudah punya suami. Wah, langsung dia telepon saya, benar dia begitu. Terus gimana, jauhin? Nggak usah dijauhin, diamin aja. Nggak usah diblok BB-nya, dia udah kelabaan sendiri itu, biarin dia mengalami apa yang kamu alamin. Selama kartu namanya masih saya pegang, dia akan merasakan hal itu, saya gitu. Ayo, siapa yang mau begitu? Mau ngunci, ayo mau ngunci. Mas Rizal, Itu lewat kartu nama Kang Hari. Itu ilmu baru kayaknya, menghipnotis pakai kartu nama ya. Iya, menarik ini. Ya, berarti ini ada ini nanti acara istri mengunci suami, suami mengunci istri. Bisa juga begitu, Bu. Cak Romi itu bisa ikut tuh, bagus. Oh, saya itu polosan loh, Bu. Suami saya hanya bisa bangkit kalau sama saya, sama yang lain nggak bisa bangkit. Oh, ada yang minta begitu. Bangkit semangatnya maksudnya ya, jangan mikir yang lain-lain ya. Ada yang begitu. Oke, ada yang pertanyaan lain? Udah 2 penanya, berarti tinggal 1 penanya sebelum kita close. Tapi kalau orang tua sama anak boleh dong, Kang Hari ya? Ngapain? Boleh apa? Misalnya kan biasa anak tuh merasa nyaman kembali ke misalnya dekat orang tuanya atau gitu-gitu, itu kan iya. yang nature kan. Itu mah nggak usah dikunci, normal. Saya juga sampai sekarang kalau udah ketemu orang tua nyaman, kalau masih boleh tidur di pelukannya, di pangkuannya masih pengen. Kalau itu normal tuh, Mbak Evi. Ada pertanyaan lain? Mbak Uni, kapan buka kursus Mas Satria, ini orang lama nggak muncul nih. Mas Satria, Mbak Dehan. Kursus kliniknya kapan dibuka, Pak? Oh. Jangan nanti dimarahin sama ketua. Kan kita tuh PPKI, member PPKI itu praktisi konseling. Jadi bukan klinik. Nanti kita bikin PPKI yang perkumpulan klinik. Ya, praktisi klinik Indonesia, beda lagi itu nanti. Nanti kalau pas ketemu di acara offline, Kang Romi, saya ajarin cara mendirikan keris, ya kan? Cara membuat jelangkung, itu bisa. Menarik uang, Pak? Oh, bisa gampang, menarik uang dari tetangga. Kalau keris mah keris bisa berdiri loh, tanpa bantuan. Ya, kerisnya keris yang tajam apa yang gimana? Hai. Nih, saya tunjukin ke Mas Romi nih. Bentar ya. Nih saya punya mainan nih. Ini kelihatan nggak? Oh, dihapus dulu ini ya. Nah, ini loh. Jelangkung. Ya, voodoo ini. Nah, ini. Nah, ini kelihatan kan? Gini ya. Nah, ini kan agak hilang ya. Nggak ada talinya tapi dia bisa berdiri dia. Jatuh dia. Nanti aja lah, kalau ketemu aja lah. Ya, nanti dimarahin Pak Asep loh. Makanya, setelah kita. Ya, penanya terakhir sebelum kita tutup.